Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Mana? Mana terakhir kemarin? Hah? Mana kemarin terakhir? Halaman berapa itu? Oh, halaman ini ya 60 ya. Mengenai tentang al-mu'rabat itu ya. Al-mu'rabu bil harokat itu isim yang di'rabi dengan harokat. Sekarang isim yang di'rabi dengan harokat ada berapa? Ada 4. Maksudnya di'rabi dengan harokat itu seperti apa? Maksudnya tanda i'rabnya itu dengan harokat. Karena ada isim yang di'rabi dengan huruf, tanda i'rabnya itu menggunakan tanda huruf. Kan tanda i'rab itu ada 2, ada tanda i'rab itu dengan harokat dhamma atau fathah dan yang lain. Ada juga isim itu tanda i'rabnya ya dengan huruf. Mungkin dia seperti isim tasniyah, isim rakaat, muslimun muslimani, muslimun muslimani. Muslimani itu adalah isim tasniyah. Nah, muslimani itu dia di tanda i'rabnya bukan dengan huruf, bukan dengan dhamma atau bukan dengan fathah, bukan dengan kasrah. Tapi muslimani atau rakaatani itu isim apa itu? Tasniyah. Nah, tandanya itu apa? Dia dengan huruf alif. Alif. Cuman nanti nun itu selalu ikut di belakang. Rakaatani tandanya alif tapi ada nun ikut yang mengikuti. Sampai mana yang kemarin itu? Yang kemarin terakhir itu? Yang terakhir situn. 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 Iya, maksudnya yang terakhir yang di ini fil mudhari'. Jamak taksir. Oh, jamak taksir. Fil mudhari' atau jamak taksir? Itu pakai jamak taksir. Jamak taksir itu nomor kedua kemarin. Udah lewat itu. Sekarang fi'il al-fi'lul mudhari'. Itu udah di ini belum kemarin? Fi'il mudhari'. Yang keempat, isim yang di'irabi dengan bil harokat, dengan harokat. Yang keempat apa? Loh, kan isim Ustaz, kok fil mudhari'? Nah, kenapa itu? Kan isim Ustaz, isim-isim yang di'irabi dengan huruf, tapi kok di sini malah fil mudhari'. Nah,
Kenapa itu? Harusnya kan isim kan? Isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, ya kan? Ini kok malah fi'il, Ustaz. Nah, kan pernah awal-awal saya bilang, fi'il mudhari itu artinya apa? Pernah saya bilang di sini kelas itu. Mudhari. Kenapa dinamakan fi'il mudhari? Karena dia menyerupai isim. Mudhari itu menyerupai isim. Menyerupai isim dalam segi apa? Dalam segi i'rab. Bisa i'rab. Kadang fi'il mudhari i'rabnya rafa. Kan yang punya i'rab itu cuman kalimat isim. Tetapi fi'il mudhari dia mampu menyerupai isim dalam segi i'rab. Cuman fi'il mudhari aja. Paham kan? Makanya dinamakan mudhari. Mudhari itu apa? Menyerupai isim dalam segi i'rab. Yang keempat, yang diharakati dengan isim yang al-mu'rabat bil harakat bil huruf. Al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari alladzi lam yattasil, yang lam yattasil tidak sambung bi akhiri syai'un, yang tidak sambung akhirnya dengan sesuatu. Maksudnya tidak sambung dengan sesuatu. Jadi masih asli fi'il mudhari'nya. Contohnya apa? Misaluhu, contohnya yadhabu. Masih dia dalam segi bina sohe kalau di tasrifan. Fi'il mudhari' yang bina sohe. Yadhabu. Min qaulikas, dari ucapanmu, contohnya yadhabu Muhammadun. Yadhabu Muhammad sedang pergi. Maka di sini fayadhabu, maka lafadz yadhabu termasuk fi'lul mudhari, adalah fi'il mudhari. Yang mana i'rabnya? I'rabnya apa? Marfu'un. I'rabnya di i'rabi rafa. Kenapa di i'rabi rafa? Kenapa di i'rabi rafa? Litajarrudihi. Apa artinya itu litajarrudihi? Karena sepi. Mujarrad, fi'il mujarrad, fi'il yang sepi, ada fi'il mujarrad. Litajarrudihi, karena sepinya. Sepi dari apa? Maksudnya minna, sepi dari min nasibi, dari amil nawasib, wal jazimi, amil jawazim. Jadi dia di i'rabi rafa. Kenapa? Karena litajarrudihi, karena sepi. Maksudnya tidak ada amil nawasib yang masuk atau tidak ada amil jawazim yang masuk. Sepi dia, itu tajarrud. Maka kalau tidak ada amil nawasib yang masuk di awalnya fi'il mudhari atau amil jawazim, maka dia di i'rabi rafa. Kalau i'rabnya rafa, wa alamatuhu, maka tandanya wa alamatu raf'ihi, maka tanda rafa'nya rafa'nya, wa alamatu, dan tandanya raf'ihi rafa'nya, ad-dhammatu, dhamma, adh-dhahiratu, yang nampak jelas. Nah, sekarang lafaz Muhammadun, yadhabu Muhammadun, wa Muhammadun, dan lafaz Muhammadun dia jadi apa di situ? Fa'ilun, isim fa'il. Setiap ada fi'il ada fa'il. Itu sudah kuncinya itu. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, dan fa'il itu Muhammad itu jadi isim fa'il namanya. Dia posisinya ada namanya presiden, ada namanya menteri, ada namanya DPR. Nah, Muhammad di sini kalau dalam nahu namanya jadi fa'il. Pas berarti kalau ada fa'il tadi fi'ilnya sudah lewat. Nah, fi'ilnya itu yazhabu. Setiap fi'il ada fa'il. Nah, Muhammad di situ posisinya jadi fa'il, jabatannya jadi fa'il. Nah, kalau fa'il Muhammad itu kan isim. Nah, kalau isim jabatannya jadi fa'il, otomatis dia i'rabnya
rofa. Kalau ada isim jabatannya posisinya jadi fa'il, maka dia i'rabnya rofa. Muhammad fa'il marfu'un, i'rabi rofa. Tandanya apa? Wa alamatu, dan tandanya raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun adh-dhahiratu, ad-dhammatu adh-dhahiratu, dhammatu. Sebenarnya ini udah lewat semua pembahasan ini kemarin, cuman ya karena di kitabnya begitu diulang-ulang ya gimana lagi. Jadi isim yang di'irabi dengan harokat ada 4. Isim mufrad, isim mufrad. Pertama isim mufrad. Isim mufrad di'irabi dengan harokat. Ketika rofa harokat dhamma, ketika nasab harokat fathah. Isim mufrad ketika jar harokat kasrah. Ketika jazm enggak ada. Kemudian yang kedua jamak taksir. Jamak taksir termasuk isim yang di'irabi dengan harokat. Ketika rafa di'irabi dengan harokat dhamma. Ketika nasab di'irabi dengan harokat fathah. Ketika jar jazm. Ketika jar kasroh. Ketika jazm enggak ada kalimat isim i'rabnya jazm. Enggak ada isim i'rabnya jazm. Kemudian yang ketiga jamak muannas salim. Al-mu'minatu. Jamak muannas salim ketika rafa di'irabi dengan harokat dhamma. Ketika nasab di'irabi dengan harokat kasroh atau fathah? Kasroh. Jamak muannas salim. Enggak semuanya harus fathah nasab itu. Harus ketika jar i'rabnya kasroh juga. Jamak muannas salim. Bukan fathah dia ketika nasab tapi jar. Tapi kasroh. Fil mudhari itu gampang itu. Ketika rafa rokatnya tanda rofaknya dhamma, ketika nasab fathah, ketika jazm sukun. Enggak ada dia ketika i'rab jar. Sekarang al aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakat wa ma kharaja anhu. Nah, ini yang tadi nih yang kita jelaskan. Al aslu asal di dalam i'rab, ma yu'rabu kalimat yang di'rabi bil harakati dengan harokat, wa ma dan kalimat kharaja yang telah dikeluarkan, maksudnya telah dikecualikan anhu darinya. Allah telah berkata musannif wa kulluha, dan semuanya, maksudnya semua yang 4 itu mufrad, jamak taksir, muannas salim. Maksudnya wa kulluha di situ dan semuanya yang 4 itu turfa'u bidhamma, dirofakkan dengan harokat dhamma yang tadi itu yang kita bilang itu. Wa tunsabu bil fathah, dinasabkan dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrati, dijarkan dengan harokat kasrah. Wa tujzamu, dijazamkan bisukun dengan sukun. Wa kharaja an dzalika salasatu asya, maksudnya dikecualikan dari yang 3 kalimat. Ada tiga yang dikecualikan. Apa itu yang 3? Jam'ul muannatsis salim. Nah, jamak muannas salim kalau nasab bukan fathah dia, maka dikecualikan. Wa kharaja an dzalika salasatu asya. Jamak muannas salim ketika nasab dengan yungsabu bil kasrah. Dan ismul ladzi la yunsarifu, dan isim isim munsharif, yukhfadu ketika dia jar dengan fathah, bukan jar dengan kasrah tapi dengan fathah. Dan fi'il mudhari al-mu'tal akhir, maksudnya fi'il mudhari mu'tal akhir
ada huruf ilat di akhirnya. Yang kemarin itu kayak Roma, Yarmi, Khosya, Yakhsha. Mu'tal akhir nama itu, fi'il mudhari' mu'tal. Maksudnya mu'tal itu apa? Berpenyakit akhirnya, ada huruf ilatnya. Nah, seperti itu ketika jazm ditandai dengan apa? Bukan sukun. Kalau fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, ketika jazm bukan ditandai dengan sukun, tetapi apa? Yujzamu bihazfi akhirih, dengan membuang huruf akhirnya, huruf ilat yang akhir. Roma, yarmi, lam, yarmi, bukan disukun, bukan yang kayak lam yadhhab, lam yadrib, enggak. Kenapa kok? Karena dia mu'tal, fi'il mudhari' yang mu'tal, ada huruf ilat akhirnya. Maka ketika jazm dengan membuang huruf akhirnya ketika dijazmkan yang fi'il mudhari' yang mu'tal begitu, bukan dengan disukunkan. Jadi ada 3 yang dikecualikan. Jamak muannats salim, kalau semuanya kan ketika nasab itu fathah, tetapi jamak muannats salim itu dikecualikan kalau dia nasab dengan kasroh. Dan isim munsharif ketika jar dengan fathah dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ini lagi. Kemudian wa aqulu, dan aku mengatakan al aslu asal fil asya'i arba'ati allati tu'rabu bil harakat. Asal dari 4 kalimat yang di'irabi dengan harokat. Ada 4 kalimat yang di'irabi dengan harokat. Ang turfa'a bi dhammati wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrati wa tujzama bis sukun. Ang turfa' bahwasanya dirofakkan dengan bil dhamma dengan dhamma, wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzama bis sukun. Ya ini aja yang diputar-putar gitu pembahasannya, padahal udah lewat tuh. Terlalu banyak ininya, pengulangannya. Tapi insyaallah udah paham itu kan. Amrfu bi dhammati. Nah itu aja, sama aja itu. Habis waktunya itu aja diulang-ulang. Kita masuk al-mu'rabat bil huruf. Kalau yang ini aja itu yang dibahas-bahas lagi tuh. Rafa dengan dhamma lagi, nasab dengan fathah lagi. Jadi gitu-gitu aja. Sekarang masuk tentang al-mu'rabati bil huruf. Al-mu'rabat bil huruf. Apa itu al-mu'rabati bil huruf? Isim-isim yang di'irabi dengan huruf. Maksudnya tanda i'rabnya dengan huruf. Isim-isim yang di'irabi dengan huruf. Qala telah berkata musannif, maksudnya pengarang kitab. Walladzi yang yu'rabu bil hurufi, yang di'irabi dengan huruf, arba'atu anwa'in, ada 4 macam. Yang di'irabi dengan tanda huruf ada 4 macam isim. Ada yang pertama apa? At-tasniyatu, isim tasniyah. Yang kedua wajam'ul mudzakkari as-salimi, jamak mudzakkar salim. Yang ketiga wal asmaul khamsatu, namanya asmaul khamsah.
Yang keempat wal af'alul khamsatu, dan af'alul khamsah. Maka dinamakan asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Namanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah wahia adalah wahia, adapun af'alul khamsah yaf'alani, taf'alani, taf'alun, yaf'aluna, taf'aluna, taf'aluna. Ini namanya af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani. Apa artinya nih yaf'alani? Apa artinya nih? 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan? Hah? 2 laki-laki. Kalau taf'alani? Hah? Perempuan. Ini laki-laki, 2 laki-laki, ini 2 perempuan. Yaf'aluna, 3. Mereka laki-laki atau perempuan? Hah? Yaf'aluna, laki-laki. Taf'aluna, perempuan. Taf'alina, perempuan. Nah, itu namanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Wa aqulu, dan aku mengatakan al-qismu as-tsani, pembagian yang kedua, minal mu'rabati, dari isim yang di'irabi. Al-asya'u, sesuatu, allati, yang tu'rabu bil huruf, di'irabi dengan huruf-huruf. Wal hurufu, dan adapun huruf-huruf, allati takunu alamatan, adapun huruf-huruf yang menjadi tanda, alamatan, menjadi tanda, menjadi tanda al-i'rabu arba'ati, menjadi tanda i'rab arba'atun ya. Jadi alamatan i'rabu arba'atun, menjadi tanda i'rab arba'atun yang 4. Wahia adalah al-alifu. Jadi huruf-huruf yang menjadi tanda i'rab itu ada berapa huruf yang menjadi tanda i'rab? Ada 4. Ada huruf, namanya huruf alif, huruf waw, ya, nun. Nah, ini 4 huruf yang menjadi tanda i'rab. Ada cuma 4 huruf, nggak ada huruf ya selain 4 ini, nggak ada tanda i'rab, cuma ini aja. Walladhi, yang yu'rabu di'irabi bihadhil hurufi, dengan huruf-huruf ini, arba'atu asya'a, ada 4 sesuatu, 4 macam. Yang pertama at-tasniyatu, isim tasniyah. Wal muradu, yang dimaksud biha dengan tasniyah, al-musanna, 2. Maksudnya dua benda atau dua orang. Namakan tasniyah. Maksudnya apa?
Al-muradu yang dimaksud biha dengan tasniya al-musanna, namanya isim musanna. Contohnya apa? Wa misaluhu al-misrani wal muhammadan. Al-misrani, muhammadani. Nah, ini contoh isim tasniyah. Contoh isim tasniyah. Al-misrani. Dua. Apa dia misrani? Dua. Dua Mesir, dua. Muhammadani, dua Muhammad. Nah, isim tasniyah itu dia termasuk, ini kan namanya isim apa nih? Isim tasniyah kan? Muhammadani itu isim tasniyah. Nah, isim tasniyah ini termasuk kalimat isim yang diirobi dengan huruf atau harokat? Dengan huruf. Dengan huruf. Ketika isim tasniyah itu irobnya rafa, maka ditandai dengan huruf alif, namanya huruf alif. Tandanya apa isim tasniyah, Ustaz? Nah, ini ciri-cirinya. Ada di akhirnya ya dan nun. Tapi tanda irobnya itu cuma alif. Alif yang ini loh. Tapi nun ini selalu ikut dalam isim tasniyah. Dia selalu gandeng, tapi tanda huruf irobnya cuma alif. Contohnya yang nah, rojulani itu artinya apa? Rojulani berarti dua laki-laki. Rojulani ini artinya dua laki-laki. Nah, kenapa dia artinya dua laki-laki? Karena rojulani itu isim tasniyah. Nah, ini ciri-cirinya. Ada alif, ada nun. Namanya isim tasniyah. Wal bakroni, dua bakar. Wal bakroni, ya bakar. Bicar awal. Kemudian yang kedua, isim yang diharokati isim yang diirobi dengan huruf. Apa isim yang kedua? Jam'ul muzakkari as-salimi, kumpulan muzakkar, laki-laki yang selamat. Wa misaluhu, contohnya al-muslimuna wal bakruna wa muhammaduna. Nah, al-muslimuna berarti laki-laki muslim atau perempuan muslim? Banyak, mereka laki-laki muslim. Kalau al-muslimuna mereka laki-laki muslim, bukan mereka perempuan muslim. Kenapa, Ustaz? Karena ini kalimat jamak muzakkar, bukan jamak muannas. Ciri-cirinya jamak muzakkar ada wawu. Tanda aslinya wawu, cuman
ciri-cirinya waw dan nun di belakang. Itu ketika rofa. Itu ketika rofa. Karena nanti jamak mudzakkar salim ketika nasab itu bukan waw dan nun ciri-cirinya, ya dan nun. Tapi berarti kamu lihat, kamu nggak tahu i'rabnya nih, tapi ada kalimat al-muslimuna di tengah-tengah di Al-Quran. Berarti ini rofa. Berarti rofa karena dia waw dan nun. Karena ketika rofa tandanya waw. Jamak mudzakkar salim ketika rofa tandanya waw. Waw. Ketika nasab, ketika jar tandanya dengan ya. Muhammaduna, mereka Muhammad. Berarti ini mereka Muhammad. Aina Muhammaduna? Ada 3 Muhammad di sini. Aina Fariduna? Ada berarti tiga-tiganya Farid pergi. Aina Muhammaduna? Ya mungkin Muhammad siapa? Muhammad Faras kek, Muhammad ini ya. Bakruna, bakar, berarti ada 3 bakar. Ciri-cirinya jamak mudzakkar salim waw dan nun, itu ciri-cirinya. Nah kalau waw dan nun berarti i'rabnya rofa. Itu ciri-cirinya. Zaiduna. Kemudian yang ketiga, kalimat isim yang ditandai dengan huruf asmaul khamsa, 5 isim-isim yang al-khamsa yang asmaul khamsatu, khamsata, khamsati. Al-asmaul al-khamsatu, khamsata, khamsati. Al-asmaul khamsatu, khamsata, khamsati. Yang bilang khamsati siapa? Angkat tangan. Al-asmaul khamsati, khamsatu, khamsata. Enggak apa-apa, tak salah namanya belajar. Asma'u. Ini juga. Ini kan asma'u. Khamsatu, khamsata, khamsati. Khamsati. Tuti ta. Yang bilang ti siapa? Al-asma'ul khamsati. Enggak apa-apa salah namanya belajar. Mungkin kalian bilang mungkin karena mungkin ada alasannya kan. Kan tahu begitu pakai alasannya. Kenapa kamu baca fathah? Loh, karena maf'ul Ustaz. Kenapa kamu baca dhamma? Karena ini Ustaz, mungkin fa'il. Kenapa kamu baca kasroh? Karena mungkin dofa. Mungkin kan punya alasan. Nah, itu begitu. Khamsati, khamsatu, khamsata. Siapa yang bilang khamsati? Coba angkat tangan. Enggak apa-apa. 1, 2. Khamsatu? Wow. Iya, nanti saya tanya alasannya kenapa. Loh, kenapa turun lagi? Ya memang kayak begitu dia. Nah itu harokat akhirnya aja. Ada yang bilang khamsatu, ada yang khamsati, enggak ada yang khamsata. Khamsatu, sama ada yang satu. Nanti saya tunjuk ini. Kenapa? Khamsata ada enggak yang bilang al-asmaul khamsata? Semacam enggak ada, Ustaz. Berarti yang enggak angkat tangan itu apa dia? Yang enggak angkat tangan tuh dia apa itu? Al-asmaul khamsah lebih aman gitu kan? Al-asmaul khamsah Ustaz. Sukun. Tidak ada harokat apa? Ya, ini ya itu kan kalau percakapan nggak apa-apa nggak disebut harokat. Kalau nau kan kita belajar tawaah. Kenapa kamu katakan al-asmaul khamsati? Kau? Kenapa khamsati kamu katakan itu? Berarti idofa itu ya? Kenapa dikatakan al-asmaul khamsatu? Berarti menjadi di sini yang tepat al-khamsatu. Na'at.
Naat itu ada ini naat kayak gini. Oh iya nih mengikuti yang Naat itu punya syarat. Ma'rifat, isimnya harus ma'rifat. Naatnya, man'utnya juga harus ma'rifat. Gitu kalau naat nanti. Ini jama apa? Jama kan? Berarti mu'annas. Berarti dia mu'annas. Gitu kalau naat nanti pembahasan naat nanti tadi lewat sebelum ini. Nanti ada pembahasan idofa. Kapan di idofa, kapan enggak? Al asmaul khamsatu. Naat itu ini jadi man'ut. Naatnya ini kan. Jadi man'ut itu ikut irob sebelum ikut. Kalau di sini rofa doma berarti dia doma juga. Nufal, tadi kamu apa? Khamsatu. Hah? Khamsatu. Kenapa khamsatu? Naat, saya kan tabi Ustaz, ikut. Hah? Apa itu naat? Definisi naat? Isim yang ikut kepada man'ut. Ada atof nanti, atof juga gitu. Guna atof punya huruf. Asmaul khamsatu, al-af'alul khamsatu. Isim-isim yang 5. Isim-isim yang mana tadi itu? Al-asmaul khamsatu, isim-isim yang 5. Wahia adalah abuka, akuka, hamuka, fuka, zumali. Yang kemarin. Abuka terus akuka. Terus yang ketiga hamuka. Mali. Abuka, ini namanya asmaul khamsah, bapakmu, saudaramu, hamuka pamanmu, fuka mulutmu, malin. Ini fuka mulutmu. Malin. Ini orang yang memiliki malin harta. Ada ban di dalam itu kalau kita. Nah, ini namanya asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah termasuk isim yang tanda i'rabnya dengan huruf. Asmaul khamsah termasuk isim yang tanda i'rabnya dengan huruf. Nah, di sini abuka itu tanda i'rabnya dengan huruf apa? Waw. Kenapa dia waw? Karena rofa kalau begini berarti kan? Berarti kalau dia abuka berarti rofa. Kalau dia abaka berarti nasab. Nah, dia dengan alif. Berarti kalau dia abika apa? Majrur. Abika. Berarti ya dia. Berarti i'rabnya dia jer dia. Dengan huruf juga. Dengan huruf, cuman beda-beda sesuai dengan i'rabnya. Rofa berarti asmaul khamsah ketika rofa dengan waw, tanda i'rabnya dengan waw. Asmaul khamsah ketika nasab dengan alif. Asmaul khamsah ketika jar i'rabnya berarti tandanya ditandai dengan huruf ya. Abika, akhika, hamika, fika. Sama begitu. Abu, akhoka, hamaka, faka, zaka. Itu namanya asmaul khamsah. Ya ini yang ini abu, akhu, hamu. Nah, cuman 5 itu asmaul khamsah, nggak ada yang lain. Oh, sekiranya mau nanya. Ya, izin. Sekarang yang keempat, al-af'alul khamsatu.
Fiil-fiil yang 5. Misaluha, contohnya yadribani, taktabani, wa taktabani, yafhamuna, wa tahzamuna, wa tasharina. Tasharina, yadribani, taktabani, yafhamuna, tahfaduna, tasharina, yadribani. Apa ini? Tak. Apa itu? Apa? Oh, tak coba. Ya. Terus? Ah? Tas. Af'alul khamsa. Af'alul khamsa. 5 fi'il. Fi'il-fi'il yang 5. Maksudnya apa? Ada fi'il-fi'il yang 5 itu secara khusus. Dia ditandai seperti apa? Yadribani, dia itu yadribani. Ini af'alul khamsa itu yang begini. Af'alul khamsa. Nah, semua fi'il bisa dibuat seperti itu. Jadikan af'alul khamsa. Rujukannya yang ini. Yadribani, berarti yadribani, 2 laki-laki sedang memukul. Kalau pakai ya berarti laki-laki. Kalau taktubani artinya 2 perempuan. Ini 2 PR, 2 perempuan. Ini 2 laki-laki. Ini mereka. Ini juga mereka. Ini perempuan, kamu. Tajlisina, perempuan. Kamu perempuan sedang duduk. Ada ya, namanya ya muannas ini, ya muannas namanya ya muannas. Namanya ya muannas mukhatabah. Namanya ya muannas mukhatabah. Nah, sama kayak jalasa apa namanya? Jalasa yajlisu, tajlisi, berarti tajlisina. Tajlisi taf'alina. Mada taf'alina? Kalau kamu ada perempuan depanmu, dia lagi makan. Mada taf'alina, bukan mada taf'alina. Karena kamu ngomong sama perempuan. Bisa juga pakai mada taf'al, bisa. Karena di kitab-kitab itu aja begitu, mada taf'al. Tapi untuk lebih memudahkan pakai ya dan nun. Mada taf'alina, apa yang sedang kamu lakukan? Namanya ya muannas mukhatabah. Ini yang 5 ini kumpulan dari af'alul khamsa, fi'il-fi'il yang 5.
Nah, sekarang ini apa namanya? Kita pakai ada muannas, ada muzakkar. Hadhihi. Hadhihi. Itu muannas atau ini kan kali ini muannas atau muzakkar? Nah, muannas. Sekarang kalian buat, saya tunjuk satu orang. Ini mobil bagus. Ini mobil siapa ya? Tulis ini mobil bagus. Pakai muannas. Ini mobil bagus. Atau enggak, susunannya ini mobil bagus, tapi kalau bahasanya mobil ini bagus. Susunan Arabnya ini mobil bagus. Tapi yang pakai muannas siapa? Coba Afid. Ini mobil bagus. Yang pakai muannas. Biar aja mau salah mau apa kek, namanya belajar. Hadhihi ya rokatilah tuntantin itu kan ya udah jelas itu jadi khobar itu. Ya terserah kamu lah. Ya. Hadhihi saya itu sayaro itu udah benar belum tuh? Apa? Itu dari segi nahu ada yang salah, ya kan? Dari segi kalimat ini yang panjang, ini yang pendek ada yang salah. Dari segi muannasnya ya udah benar lah, udah benar. Makanya harus teliti dia. Coba ini siapa namanya? Musayyaratun. Afid tadi kan hadis saya. Apa ini Afid? Mana penghapus? Loh, mana mikrofon? Mana penghapus? Nah, hapus dulu nih yang ini. Nih siapa? Fari. Yang pakai muzakkar. Ini muannas kan?
Ini muzakkar. Laki-laki berarti. Ini kapal bagus. Apa kapal? Safina. Iya muannas, astagfirullah. Ini aja ya. Kitabun. Kitab ini bagus. Sama ininya juga, sama harokatnya. Ada kitabun, nggak jelas itu, kasih terang lah, nggak bisa dibaca. Hada kitabun jamilun. Hada kitab ini bagus. Hada kitabun jamilun. Kalau di atas hadhi sayaratun jamilatin. Ya Fari udah benar. Hafid masih keliru. Ini jadi pertama ini mubtada ya. Setiap isim yang di awal kalimat namanya mubtada. Setiap mubtada ada khobar. Nah ini naat, naat juga ini naatnya ini. Jadi kalau ini sesuai dengan ininya, bukan mudhof ini, bukan mudhof. Kan naat isimnya juga ada, karena isim nggak selamanya yang kayak gini. Kan naat itu ada ikut isim, kalau isimnya nakiro, ini juga nakiro, ya kan? Ini kan nakiro juga. Saya panjang ini. Saya sholat asar di masjid. Aduh. Saya sholat asar di masjid. Usolli. Ya usolli aja. Coba. Oh ini. Ini siapa? Saya sholat usolli. Siapa nih? Kamu siapa? Kamu. Sowir. Ini aja usolli langsung nama salatnya, usolli asar, maghrib di rumah lah. Tidak, saya tidak. Langsung nama salatnya, salat apa? Salat maghrib, isya, asar, duhur, terserah, di rumah. La usolli, saya tidak salat. Apa sih itu? Ya, maksudnya pakai harokatnya, pakai nahunya. Di rumah. Loh. Ya belajar nulis. Karena nggak terbiasa nulis Arab, jadi kaku. La usolli. Apa? La usolli az-zuhri fil. Benar atau salah? Iya, santai. Benar atau salah? Benar atau salah ini? Benar atau salah? Benar apa salah? Ada yang salah enggak?
Apa yang salah? Kalau ada yang salah, Fit. Apa yang salah? Sholla yusolli. Apa yang salah di sini? Kalau ada yang salah. Hah? Ini jadi ya ini fiil, ada fa'ilnya. Terus berarti bukan jadi jadi maf'ul di situ. Usolli asra maghriba. Jadi maf'ul dia. Jadi ini udah ada fiil, ada fa'il dalam sini. Jadi nggak boleh usolli az-zuhra. Paham nggak? Itulah fungsinya kita belajar nahwu biar tahu kesalahan kita di mana. Ini udah benar fil baiti. Jadi maf'ul itu nama salatnya jadi maf'ul. Di sini kan ada lafaz domir ana yang tersimpan. Saya salat. Jadi ini namanya fa'il isim domir tersimpan, tersembunyi, mustatir tersembunyi. Fi'il fa'il maf'ul. Bukan jadi mudhaf di situ, aduh. Bukan. Satu lagi. Apa ya? Apa lagi? Aku melihat ayahmu. Farid. Aku melihat ayahmu. Pakai asmaul khamsah. Aku telah melihat ayahmu. Jangan diajar. Aku telah melihat saudaramu. Sini. Kau nih. Asmaul khamsah ini, asmaul khamsah. Aku melihat. Tahu bahasa tulis Arabnya? Aku telah melihat bapakmu atau saudaramu. Ra'aitu. Ra'aitu. Berarti fil madi kemasukan dhamir rafa mutaharrik. Hamzah. Tulis garis ke bawah. Ya lagi bukan sambung. Aduh. Ya, sudah benar itu. Ya. Pintar. Dirokati. Ra'aitu. Bapakmu, ini kan bapakmu, ini bapakmu juga. Tapi kamu yang pakai yang mana? Ini abuka bapakmu, abaka bapakmu, abika bapakmu juga. Semacam dia. Lah, iya lihat aja mau pilih yang mana sini, mau pilih yang mana. Ini bapakmu seperti ini. Ra'aitu aku telah melihat. Artinya apa itu? Noval. Benarkah ini Noval? Ra'aitu abuka, aku telah melihat bapakmu. Ya udah benar kalau dari segi arti ya. Segi arti udah benar. Aku telah melihat bapakmu. Tapi kalau dari segi nahu masih salah atau benar? Loh. Noval. Udah benar belum? Apa yang salah? Apa? Ya tulislah. Sinilah. Ganti. Sini, Pal. Nanti saya tanya kau nanti nih. Aku telah melihat saudaramu. Yang mana? Ini loh, aku kan ini saudaramu.
Aku kan saudaramu. Akika juga itu saudaramu. Akhoka juga itu saudaramu. Pilih mi yang mana? Pilih mi. Akhoka, akika, akhoka. Pilih mi ki. Yang mana? Tawana, masya Allah. Sudah. Terus apa bedanya sama ini? Hah? Sama sih, sama-sama salah berarti itu. Kan kau tadi bilang abaka. Ini tadi aku bilang salah kan? Apa? Yang mana? Ganti bang, ganti. Akika atau akhoka atau akhuka? Ini loh, banyak di sini. Tahu. Akhoka, apa artinya itu? Itu akhoka. Apa artinya itu? Ro'a ya, ro'a itu akhoka saudara. Nah, ini udah benar apa belum ini? Udah benar ya? Ya, udah benar. Jadi apa ini? Ro'a fi'il, tu fa'il. Ini fi'il, ini fa'il. Ini berarti kalau maf'ul i'rabnya apa ini akhoka? Rafa, nasab, jar, jazm. Kalau maf'ul. Salah. Maf'ul itu isim yang dibaca nasab. Paham nggak? Tuh. Ya. Ya apa-apa, belajar. Allah Akbar. Aku satu lagi. Ini siapa? Faras. Aku telah melihat orang-orang muslim laki-laki. Aku melihat banyak orang muslim yang laki-laki tapi bukan perempuan. Muslimun. Ada muslimun tadi. Itu banyak laki-laki muslim. Udah dihapus ya. Ini loh, sorry. Apa? Ro'a itu? Salah. Harus diperhatikan itu. Aduh, itu harus teliti itu. Ro'a itu muslimuna. Masa jadi rofa di sini? Sedangkan di sini ini udah fi'il fa'il. Masa ini jadi apa jadinya ini kalau muslimuna? Harus jadi maf'ul dong. Berarti muslimina. Terkecoh kan kamu? Bukan ra'aitu muslimuna, salah kamu dalam kaidah nahwu. Tapi ra'aitu tetap artinya banyak. Ini kan jamak juga, tapi dia i'rabnya yang beda, maka berbeda. Muslimina bukan muslimuna. Tapi nggak apa-apa, pede sedikit namanya belajar. Mafhum? Khalas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Farid, Toltar. Tidak apa.